Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Agnita, NPM 5019156, kelas 4D Prodi PGSD. Di sini saya mengampu mata kuliah telah kurikulum. Dan baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan prinsip perkembangan kurikulum. Prinsip perkembangan kurikulum sebagai aturan yang menjiwai perkembangan kurikulum. Prinsip tersebut memiliki tujuan agar kurikulum yang dihasilkan sesuai dengan pemerintah, sekolah, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Prinsip perkembangan kurikulum tersebut terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum meliputi prinsip relevan, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efektivitas, dan prinsip efisiensi. Yang kedua, prinsip khusus. Prinsip khusus meliputi yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses pendidikan. Yang keempat, berkenaan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran. Dan yang kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Yang pertama, model Taylor. Model perkembangan kurikulum ini bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Yang kedua, model Taba. Dalam model ini, kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berkewenang. Yang ketiga, model Weiler. Dalam perkembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Dan perkembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran yang terjadi secara terus-menerus. Yang keempat, model Nichols. Model perkembangan kurikulum Nichols menggunakan pendekatan siklus seperti model Weiler. Model ini digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. Yang kelima, model Schulberg. Model ini diperuntukkan setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Agar proses perkembangan berjalan dengan baik, maka setiap perkembangan termasuk guru perlu memahami 5 elemen proses yang dimulai dari menganalisis sampai pada melakukan penilaian. Yang keenam, model Saylor. Model ini membentuk proses perencanaan kurikulum. Model ini menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum mulai dengan menentukan atau menetapkan tujuan pendidikan yang khusus dan utama yang akan mereka capai. Dan terakhir, yang ketujuh, model Chemis dan MC Taylor. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Itulah model-model dalam perkembangan kurikulum. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tematik. Perkembangan kurikulum tematik merupakan pengalaman pembelajaran yang terarah dan terencana secara tekstur dan tersusun melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman secara sistematis dan berada di bawah pengawasan lembaga pendidikan, sehingga pelajar memiliki motivasi dan minat belajar. Ada beberapa peranan penting dalam pembelajaran tematik. Peranan pembelajaran tematik tersebut meliputi: yang pertama, peserta didik lebih mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam. Yang keempat, peserta didik lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks yang jelas. Dalam pembelajaran tematik terdapat beberapa landasan. Landasan pembelajaran tematik tersebut meliputi: yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan psikologis, dan yang terakhir ketiga, landasan yuridis. Karakteristik pembelajaran tematik: yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga,
Pemisahan mata pelajaran tidak begitu luas. Yang keempat, menyajikan konsep dan berbagai kegiatan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel. Dan yang terakhir, keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Itulah penjelasan mengenai prinsip perkembangan kurikulum, model perkembangan kurikulum, dan tematik. Apabila ada salah kata atau salah dalam mengucapkan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.